Rahimin. Rabbin fa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa Amin. qarabati lana fi dinina wa zidna ilma. Pertama-tama dan Amin. tentunya yang paling utama adalah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, falhamdulillah, tsumma alhamdulillah, fa inna Alhamdulillahirrahmanirrahim. hamdalillah. Pada Alhamdulillahirrahmanirrahim. malam hari ini kita masih diberikan kesempatan usia oleh Allah Subhanahu wa taala lengkap dengan nikmat sehat dan afiat. Kita gunakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka beribadah kepadanya terus dan terus kita berusaha untuk mendekatkan diri kita kepadanya karena setiap amal kebaikan di dalamnya mengandung pahala. Setiap amal kebaikan kita terus bertambah, tentunya pahalanya pun akan terus bertambah. Kenapa pahala tidak Allah kasih di dunia? Karena yang pertama, pahala itu sifatnya mulia. Sedangkan dunia ini hina. Kira-kira pantas tidak sesuatu yang mulia disimpan pada tempat yang hina? Tidak pantas. Tidak pantas ya. Semisal ayah bunda mempunyai emas gitu ya. Yang mana emas ini dianggap secara duniawi gitu ya. Ini merupakan sesuatu yang mulia. Kira-kira bunda berani tidak? Bunda simpan emas bunda di atas afan, di atas kotoran kerbau. Kira-kira berani tidak? Tidak. Nggak berani. Kenapa? Karena sayang. Ntar Karena hilang, sayang. Ustaz. Ya. Gimana bunda, gimana? Ntar hilang. Hilang. Karena sayang ya. Emas begitu mulia, sedangkan kotoran kerbau itu dianggap hina. Itu di dalam duniawi ataupun emas. Apalagi ini pahala. Yang bersangkutan dengan kesejahteraan kita dunia dan akhirat. Yang kedua alasannya kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak kasihkan pahala di dunia. Yang kedua karena pahala itu luas ataupun besar, sedangkan dunia ini kecil. Yakin kecil? Yakin kecil kok ini luas. Nah, Ibunda, kalau dunia ini kita bandingkan dengan arsy, ya, arsy, kursi, ini tidak ada apa-apanya. Di dalam keterangan dijelaskan perumpamaan arsy dengan dengan dunia ini diumpamakan arsy itu masjid, ya. Arsy itu masjid. Kemudian dunia itu diibaratkan kelereng yang ditaruh di atas menaranya. Nah, kira-kira Bunda terlihat tidak? Ketika Bunda ketika misalnya suatu kelereng simpan di atas menara, Bunda ada di bawah. Yang terlihat apanya? Yang terlihat masjid. Kelerengnya kelihatan tidak? Tidak. Itu ya. Dunia ini kecil. Maka pahala tidak akan muat untuk dunia tidak akan muat untuk menampung pahala yang Allah berikan. Tapi yakinkan, setiap amal kebaikan di situ terdapat pahala. Ad-dunya majra'atul akhirah. Ad-dunya mir'atul akhirah. Di riwayat lain ad-dunya mir'atul akhirah. Di riwayat lain juga ad-dunya majra'atul akhirah. Dunia yaitu tempat menanam. Nah, adapun panennya kelak ketika kita sudah kembali ke harimbahan Allah Subhanahu wa taala. In kana fi'lu khairan fa khairun wa in kana fi'lu syarran fa syarrun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kita menanam suatu kebaikan, yang kita dapatkan adalah kebaikan ataupun pahala. Sebaliknya, wa in kana syarra wa in kana fi'lu syarra fa syarrun. Ketika kita menanam suatu keburukan, yang akan kita dapatkan merupakan keburukan, yaitu adab. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Nah, di hadis lain dikatakan ketika kita tentunya yang namanya manusia itu merasa ada sifat khilaf, Bunda ya. Al insan mahal khata wan nisyan. Manusia itu tempatnya khilaf.
sekali-kali suka belok ke sesuatu yang salah. Wajar, namanya juga manusia. Nah, di dalam keterangan dikatakan atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ketika kita melaksanakan suatu keburukan, maka ikutilah dengan suatu kebaikan. Tamhuha, maka kebaikan itu akan menutupi keburukan itu. Nah, secara matematika, Bunda sekalian, amal yang cepat gitu ya, amal yang sangat cepat untuk menutup suatu keburukan itu salah satunya amal baca Al-Qur'an. Ya, amal baca Al-Qur'an. Kenapa? Karena dari satu huruf pahalanya 10 kebaikan. Sekali lagi, dari satu huruf saja pahalanya 10 kebaikan. Kalau semisal ayah bunda mempunyai 10 keburukan, itu sudah tertutupi dengan satu huruf. Nah, ketika bacaan Al-Quran kita sesuai dengan kaidah tajwid. Tapi tidak sedikit, kata Rasulullah SAW, rubba qari'il Quran. Betapa banyak orang yang membaca Al-Quran. Wal Qur'anu yal'anuh, akan tetapi Al-Quran malah melaknatnya. Loh, kenapa Rasulullah? Man lam yujawwidil Qur'ana athimun. Orang yang belajar Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran tanpa disertai dengan kaidah tajwid, athimun, hukumnya berdosa. Maka ayah bunda patut sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar memperbaiki bacaan Al-Qur'an. Alhamdulillah. Salawat serta salam semoga selamanya tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in-tabi'atnya, sampai kepada kita selaku umatnya. Semoga kita dijadikan daripada bagian umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Bunda sekalian, sahabat Al-Qur'an, sahabat ngaji Allah muliakan. Terlebih dahulu saya ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang kembali, selamat bergabung kembali kepada ayah bunda yang sudah bergabung di kajian tahsin pada malam hari ini. Semoga semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi urusan bunda semuanya Allah lancarkan. Apapun yang menjadi harapan ataupun cita-cita kita, semoga Allah mudahkan dan lancarkan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum melanjutkan ke kajian, mohon izin kepada ayah bunda, mari sama-sama kita doakan guru kita Ustadz Ari dan tim yang saat ini beliau sedang melaksanakan ibadah umrah di tanah suci. Kita doakan semoga beliau dan tim dan juga jamaah umrah pada saat ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berikan kekuatan, berikan kelancaran ketika menjalankan ibadah umrahnya. Kemudian ketika beliau hendak pulang ke tanah air Indonesia ini, semoga beliau diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sepertinya sudah siap bunda, kita mulai kajian kita malam hari ini. Siap. Insyaallah ya. Mari kita awali kajian kita dengan membaca basmalah bersama-sama dan berdoa bersama-sama. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga acara kajiannya diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, dan tambah-tambah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari angkat tangannya, rendahkan hati kita untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya satu kali, ayah bunda satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijni juhli ila nuri fahmi akrimni binuri fahmika birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni
Zidni ilma. ilman. Warzuqni Warzuqni rahma. rahmah. Birahmatika Birahmatika ya arhamar rahimin. ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Baik bunda sekalian, saya izin untuk share screen terlebih dahulu ya. Loading terus jelek jaringannya. Insya Allah pada malam hari ini bunda sekalian kita melanjutkan bedah tajwid pada ayat berapa bunda? Ayat 13 ya. Ayat 13. Sebelum kita sekarang ayat 13 bunda ya. Ya. Mari sama-sama kita murojaah dari ayat pertama sampai ayat 12 terlebih dahulu. Saya satu kali, ayah bunda satu kali. Nah, sudah siap ayah bunda ya? Siap. Siap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Sabbih isma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi qaddara fahada. Walladzi qaddara fahada. Walladzi akhrajal mar'a. Walladzi akhrajal mar'a. Faja'alahu ghusa'an ahwa. Faja'alahu Sanuqri'uka fala tansa. Sanuqri'uka fala tansa. Illa ma syaa Allah. Illa ma Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra. Wa nuyassiruka lil yusra. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Fadzakir in Sayadzakkaru man yakhsha. Sayadzakkaru man yakhsha. ويتجنبها الأشقى. الذي يصلى النار الكبرى.
الذي Nah, baik Ibunda sekalian, kita lanjut bedah tajwid yang terdapat pada ayat 13 Bunda ya. Ya, sementara mungkin boleh dibantu Ibunda sekalian untuk sementara di off-kan dulu mikrofonnya supaya suaranya terdengar jelas bagi ayah bunda ya, kepada ayah bunda. Nah, di ayat 13 Ibunda sekalian, kita menemukan mim bertasydid. Nah, kira-kira Ibunda sekalian barangkali sudah dijelaskan oleh guru kita Ustaz Ari ya mengenai istilah nama hukum tajwid ketika ayah bunda menemukan mim bertasydid. Kira-kira apa namanya bunda? Gunnah musaddadah. Masya Allah. Gunnah musyaddadah. Nah, gunnah musyaddadah itu merupakan gunnah ranking pertama pada tingkatan gunnah. Nah, kenapa disebut ranking pertama? Karena gunnah itu, ibunda sekalian, ada beberapa tingkatan. Nah, mungkin ayah bunda pernah mendengar tingkatan-tingkatan gunnah. Boleh dibantu yang pertama gunnah apa bunda? Akmal, Ustaz. Oh ya, gunnah akmal. Tingkatan gunnah. Yang pertama akmal. Nakisah. Nah, yang kedua ibunda. Yang kedua guna Kamila. Betul. Yang ketiga bunda. Nakisah. Naqisah atau naqis boleh ya. Yang keempat bunda. Angkos. Yang kelima bunda. Tidak ada. Jadi hanya sampai juara harapan bunda ya. Nah, juara pertamanya akmal. Juara keduanya Kamila. Juara ketiganya Naqisus. Juara harapan pertamanya Angkos. Nah, ini merupakan tingkatan gunnah. Nah, tadi kata ibunda, gunnah musyaddadah itu termasuk pada tingkatan gunnah akmal. Apa kira-kira artikulasi daripada akmal ini bunda? Paling sempurna. Paling sempurna. Nah, paling sempurna. Dan gunnah ini gunnah yang paling kuat. Nah, kekuatan dengungan ataupun kelemahan dengungan ibunda bisa ibunda ketahui, ayah bunda ketahui dari cara kita dengan cara kita menutup hidung ya. Sering saya sampaikan di bunda di tahsin privat dengan cara menutup hidung. Kalau semisal suaranya menghilang, gunnahnya sangat kuat ya. Sekali lagi, kalau suaranya menghilang ketika hidung kita ditutup, maka gunnahnya sangat kuat. Nah, ini gunnah yang akmal. Kemudian semisal ketika hidung kita ditutup suaranya masih mengalir, gunnahnya lemah ya, gunnahnya lemah. Baik. Di sini tadi kata tsumma bunda ya. Mari sama-sama evaluasi mengenai kata tsumma ini. Ibunda, coba ibunda tutup hidungnya. Bunda rasakan menghilang apa mengalir suaranya? Hilang dia. Hilang dia ya. Nah, kalau menghilang berarti gunnahnya kuat. Nah, coba ibunda bunyikan ini. Afwan. Apa? Nah, sekarang bunda, ayah bunda katakan ini. Suaranya mengalir apa menghilang? Mengalir. Nah, kalau mengalir berarti gunnahnya apa bunda? Lemah. Gunnahnya lemah. Ustadz kok lemah ya? Kan ini idgham bi gunnah.
idgham biguna itu termasuk pada tingkatan guna akmal juga ya. Yang pertama guna akmal itu guna musyad. Dada. Yang pertama guna musyaddadah. Guna musyaddadah itu ketika ada huruf guna yang bertasydid. Nun dan huruf mim yang bertasydid. Yang kedua ya ayah bunda, hukum idgham. Nah, idgham bi gunnah. Kira-kira adanya hukum idgham bi gunnah itu ketika apa bunda? Bertemu Ketika dengan nun yang sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang nun, Mim dan waw. Nah, ya bunda, di huruf sini idgham. terdapat huruf ya. Nah, yang menjadi pertanyaan, Ustadz, kenapa ya? Kan ini akmal. Kenapa gunahnya lemah? Nah, gimana bunda jawabnya? Karena dia bertemu dengan nun sukun. Ya, ini dari hukum idgham bi gunnah ini sebetulnya dari segi kekuatan, bunda ya. Dari segi kekuatan terbagi dua. Ada yang kuat, dengungannya itu ada yang, saya berikan tanda warna yang lemah, saya berikan tanda warna merah bunda ya. Nah, ada yang lemah, yaitu huruf ya dan huruf waw. Ada yang kuat. ada yang kuat. Nah, kalau yang kuat itu huruf nun dan huruf Mim. ya. Namun secara ukuran panjang sama. Ya. Nah, sekarang yang kedua bunda, ketika ayah bunda menemukan nun sukun atau tanwin bertemu waw. Kira-kira apa contohnya? Miu waraihim. Coba bunda tutup hidung kembali. Miu. Ngalir Ustaz. Mengalir ya. Berarti ini pun juga lemah. Nah, sekarang kita buktikan ketika nun sukun atau tanwin bertemu nun. Min naumin, bunda ya. Nah, sekarang ayah bunda Hilang dia. hilang ya bunda ya. Hilang dia. Kuat berarti. Nah, berarti Berarti dia kuat. Dia ya. akmal. Nah, sekarang bertemu mim bunda. Kira-kira apa contohnya? Mim makanin. Kuat. Sama kuat deh Ustaz. Nah, sama ini juga kuat. Nah, alhasil dari hukum idgham bi gunnah dari segi kekuatan dengungan terbagi dua ya. Yang pertama gunahnya lemah. Ketika nun sukun bertemu ya dan bertemu waw. Yang kedua kuat. Ketika nun sukun atau tanwin bertemu nun dan mim. Alhasil dari hukum idgham bi gunnah ini untuk ya dan waw masuknya pada nakis. Ya. Jadi yang masuk akmal itu hanya nun dan mim. Nah, bunda insya Allah bisa dipahami bunda. Insya Allah. Kecil tulisannya Ustaz. Gimana kecil bunda? Kecil tulisan ya. Nah, saya besarkan bunda ya. Maklum lansia. Boleh di screenshot bunda. Masih kecil. Iya dah. Halaman ya. Nah. Saya hapus ya bunda ya. Saya hapus ya. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa dah. Ya. Nah, berapa ukuran gunnah musyaddadah itu? Ukuran panjang gunnah musyaddadah itu yaitu 2 harokat gunnah. Ya. Gunnah. Bunda alifkan suaranya gunnah. Nah, kenapa harus seperti itu? Karena huruf ghain itu ada sifat rokhawah. Gunnah. Tidak gunnah ya. Hati-hati tidak gunnah tapi gunnah. Itu kalau kita baca secara apa? Secara teliti gitu ya. Secara memakai kaidah tajwid atau makhraj huruf. Nah, 2 harokat gunnah itu setara dengan 4 harokat mad ya. 4 harokat mad. Kenapa?
wa ghannatun makhrajuhal khayshumu wa takunu tabi'atan linnuni wal mimi. Karena huruf guna itu keluarnya dari huruf apa? Keluarnya dari hidung, khayshum. Kemudian dia mempunyai tabiat apa? Mendengung gitu ya, Bunda ya. Mendengung. Nah, tidak bisa kita baca nah gitu ya. Maka ini dua harokat guna itu lebih panjang, beda dengan dua harokat mad. Jadi kita baca ini sepanjang 4 ketukan, 4 harokat mad Bunda ya, atau sama dengan 3 ketukan lamban. Hati-hati Bunda jangan tergesa-gesa ketika membaca huruf mim yang bertasydid ataupun huruf nun yang bertasydid. Tsumma. Nah, itu cara baca dengan 3 ketukan lamban. Tsumma. Jangan tsumma. Nah, kalau tsumma itu hanya 2 ketukan Bunda. Nah, dua ketukan atau 2 harokat berarti ya. Ini setaranya dengan 1 harokat guna. Tsumma. Kalau Bunda baca seperti itu berarti hanya 1 harokat guna. Alhasil ketika Bunda baca seperti itu tidak sesuai dengan kaidah tajwid. Sampai sini Bunda dapat dipahami Bunda? Ayah Bunda paham ya? Insyaallah. Ya, insyaallah. Sekarang lanjut ke istilah nama tajwid selanjutnya Bunda. Nah, ayah Bunda, kita di sini menemukan kata la. La di sini terdapat istilah nama tajwid apa Bunda? Tabi'i. Ya, atau mad asli. Kenapa dinamakan tabi'i? Karena cara bacanya seperti itu. Natural. Tanpa penyebab. Ya, tanpa penyebab gitu ya. Kemudian sesuai dengan tabiatnya. Namanya orang Arab. Nah, gitu ya Bunda ya. La yamutu. La yamutu atau la yamutu. Misalnya saya panggil ayah Bunda. Ayah Bunda. Nah, bundanya dipanjangkan tidak? Tidak. Ayah Bunda panjang tidak? Panjang. Panjang ya. Ayah Bunda panjang? Tidak, ya, panjang. Ya. Alami tidak? Alami. Alami ya. Kalau begini, ayah Bunda. Tidak alami. Tidak alami berarti tidak tobi. Maka hati-hati ayah Bunda ketika ketika membaca istilah nama tajwid ataupun hukum tobi ini, hati-hati kepanjangan. Tidak sedikit orang baca basmalah seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sesuai dengan hukum itu tidak alami. Kalau jangan begitu harusnya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Loh, Ustadz, bagaimana dengan orang yang bacaan yang suka dipanjang-panjang, yang qori itu ya? Tahu Bunda? Yang mujawad. Nah, mujawad. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, qori itu panjang. Alami tidak? Tidak. Alami. Kenapa? Karena bisnya lebih lamban. Nah, bismillahi. Nah, kenapa alami? Karena bisnya agak lama Bunda ya. Jadi sebetulnya 2 harokat mantobi ini tidak hanya bisa kita ukur dengan dengan 2 ketukan. Tapi rasakan apakah natural, apakah tidak. Gitu Bunda ya. Kalau Bunda sudah merasakan apakah natural apa tidak. Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau saya baca seperti ini. La yamutu. La yamutu. Saya bacakan di bisnya yang lamban. Bis
Bismillahirrahmanirrahim. Alami tidak alanya? Tidak. Tidak. Kenapa? Kependekan. Nah, jadi mad tabii itu tidak cukup kita ketuk dengan 2 ketukan. Tapi Bunda rasakan apakah alami apa tidak. Kalau alami berarti sudah tabii. Kalau belum alami berarti belum tabii ya. Belum tabi'i. Jelas Bunda, jelas? Iya, jelas. Nah, tanda mad tabii itu ada 3 ya. Originalnya ada 3. Originalnya ada 3. Yang pertama dibantu fathah bertemu Alif. fathah bertemu alif. Yang kedua kasrah bertemu Ya. sukun. Kemudian dhamma bertemu sukun. Nah, ini tanda asli atau original mad tabii. Adapun ketika ayah bunda di dalam Al-Qur'an mushaf Indonesia itu suka ada fathah berdiri. Kemudian Alif bengkok. Kemudian dhammah terbalik. Ataupun kasrah berdiri. Nah, untuk kasrah berdiri, fathah berdiri itu sebetulnya hakikatnya ketika ibunda menemukan fathah berdiri itu pada hakikatnya fathah bertemu alif. Nah, contoh di dalam penulisan Al-Fatihah pada kata Rabbil Alamin. Nah, ayah bunda, ada yang ditulisnya seperti ini nih. Rabbil. Kebesaran bunda ya? Kebesaran tidak ini? Cukup. Oh, enggak cukup ya bunda ya? Boleh. Terlalu tebal. Tebal ya? Rabbil. Nah, enak. Rabbil Alamin. Nah, bunda lihat ainnya. Ada yang ditulisnya seperti ini. Coba bunda lihat di Al-Fatihah. Ada yang ditulisnya seperti ini. Ada juga yang ditulisnya seperti ini nih. Berdiri. Berdiri. Rabbil Alamin. Nah, begini bunda ya. Bunda ya. Jadi pada hakikatnya sekali lagi fathah bertemu alif itu hakikatnya fathah berdiri itu hakikatnya fathah bertemu alif. Nah, kemudian ketika ada ibunda sekalian menemukan fathah kasrah berdiri, itu pada hakikatnya kasrah bertemu sukun. Nah, contohnya di dalam surah Al-Quraisy ya, li'ilafi Quraisy. Nah, pada kata li'inya ibunda li'ilafi Quraisy li'ilafi Quraisy ilafihim. Nah, kata ilafihim Nah, di dalam Al-Qur'an itu ibunda lihat ke i-nya ya. Nah, ibunda lihat ke i-nya. Di dalam Al-Qur'an itu ada yang ditulisnya seperti ini bunda. Fathah bertemu i. Iya. Kemudian ada juga begini. Nah, ilafihim. Jadi pada hakikatnya pada hakikatnya alhasil kasrah berdiri itu hakikatnya kasrah bertemu ya, dan ini ketika bisa dikatakan mad tabii ketika di depannya tidak ada penyebab yang pertama hamzah, yang kedua tasydid, yang ketiga sukun. Nah, kalau ayah bunda menemukan tanda mad 2 harakat itu gitu ya, mad tabii itu kemudian bertemu di depannya bertemu hamzah, itu bukan tabii lagi, tapi namanya mad far'i. Ya, menjadi mad far'i. Ya, mad far'i itu mempunyai anak. Mad far'i itu mempunyai anak. Kalau bertemu hamzah, ketika mad tabii bertemu hamzah, contoh pun. Nah, ini sebetulnya mad far'i karena mad itu hanya ada dua. Kalau tidak asli berarti
Far'i. Far'i. Kalau tidak far'i berarti Asli. asli. Nah, kalau bertemu dengan hamzah, ini anak istilah namanya mad Wajib. wajib. Nah, cabangnya Bunda, anaknya mad wajib Wajib Mutasil. mutasil. Betul. Kalau semisal setelah mad tabi'inya ada huruf tasydid Bunda, yang bertasydid, contoh Mad lazim. Allah. Lazim. Apa Bunda istilah namanya? Mad lazim musaqqal. Kalimat mad lazim. Mad lazim kalimah Lazim musaqqal. Nah, kalau ini sudah tidak tabi'i. Ya, kenapa tidak tabi'i? Karena ada sebab. Sebab apa? Sebab adanya Tasydid. itu Bunda ya. Jadi alhasil ketika ayah Bunda menemukan fathah bertemu Fathah bertemu alif, kasrah bertemu ya sukun, dhammah bertemu waw sukun, kemudian di depannya tidak ada hamzah, tidak ada tasydid, kemudian tidak ada huruf yang sukun, Bunda baca dua harokat. Ya, itu Bunda ya. Kemudian nah ini berjajar sebetulnya ya. Berjajar la, kemudian mu, kemudian fi, sama la, semuanya tabi'i ya. Di sini semuanya tabi'i. Nah, itu Bunda ya. Bedah tajwid pada ayat ke-13. Sekarang lanjut ke ayat 14 ayat Bunda. Nah, yang pertama kita di sini menemukan huruf da. Qalqalah. Nah, Qalqalah. apa Bunda? Qalqalah apa? Qalqalah sugra. Sugra. Ya. Hati-hati bukan sukro ya. Itu makanan ya. Sudah disiapkan sukronya Bunda. Nah, sukro. Sukro itu makanan, suuk di jeruk gitu ya. Qalqalah sugra. Kalau ini bukan sukro tapi sug. Sugra. Apa arti sugra itu? Sugra itu artinya kecil. Nah, apanya yang kecil? Pantulannya. Pantulannya Bunda sedikit ya. Pantulannya sedikit. Nah, kesalahan di dalam hukum qalqalah itu yang pertama itu suka banyak yang ditahan Bunda. Qad aflaha. Qad aflaha. Nah, kira-kira betul tidak kalau kita baca seperti itu? Salah. Kenapa salah Bunda? Kurang karena terlalu ditekan itu. Oh gitu ya, karena terlalu ditekan. Betul. Karena kalau kita ketekan seakan-akan kita sudah menambahkan hamzah sukun. Nah, hamzah sukun setelahnya Bunda. Qad aflaha. Qad aflaha. Harusnya gimana? Qad aflaha. Beda ya? Qad aflaha. Gitu ya. Jadi pantulannya alami, tidak kita buat-buatkan. Jadi kalau gitu kita buat-buatkan. Jangan air panas. Itu kesalahan yang pertama ya di dalam qalqalah. Kesalahan yang kedua terlalu terkhusus pada huruf qalqalah yang tebal. Contohnya huruf po. Apa? Amahum. Ya. Pada huruf to mahum. Nah ya Bunda, ketika huruf qalqalahnya ini huruf to, ini pantulannya mengarah ke huruf apa? Ke huruf vokal apa? Ke huruf vokal o ya. Nah, hati-hati kalau semisal ayah Bunda memantulkan po ini murni vokal o. Murni vokal o ya. Berarti itu sudah salah. At'amahum. Harusnya gimana? Beda kan? dengan dengan At'amahum. Tidak At'amahum. Loh, kenapa Ustaz salah? Karena kalau ayah Bunda memantulkan huruf to dengan bunyi vokal o yang murni, itu seakan-akan ayah Bunda menggantikan harkat sukun kepada harkat huruf sukun kepada huruf yang berharokat.
Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda apa? Wa minha tahrikul huruf fis sawakini ka aksihi. Di situ dikatakan kata Rasulullah, wa minha, bagian daripada musibah membaca Al-Quran itu, tahrikul huruf fis sawakini, memberikan harakat pada huruf yang sukun, sebaliknya ka aksihi atau wa aksihi, sebaliknya memberikan atau mematikan huruf yang berharokat. Nah, kalau mematikan huruf yang berharokat, contoh pada kata waja'alna. Nah, waja'alna naumakum subata. Semisal ayah bunda baca seperti ini. Waja'alna naumakum subata. Apakah betul tidak bunda? Ayah bunda? Waja'alna. Salah ya? Kenapa salah? Karena ayah bunda sudah menggantikan harokat kepada sukun. Itu benar ya. Jadi kesalahan yang kedua yang saya ketahui itu tidak terlalu murni vokal o ketika berada pada huruf-huruf qalqalah yang tebal. Aqwamahum. Hati-hati yang pertama, tidak boleh terlalu tertahan. Yang kedua, tidak terlalu murni ketika memantulkan huruf qalqalah yang tebal. Itu bunda ya, seperti itu. Kemudian sikap jadi to-nya dekat ke gitu, auto. Nah, betul ayah bunda. Ayah bunda ya. Jadi to-nya itu dekat ke auto. Tidak auto. Nah, gitu. Tapi tidak juga ate gitu ya. Nah, tidak juga ate, betul. Jadi antara dengan o, ayah ya. Antara dengan bunyinya u. Nah, ya, bunyinya di dalam, terkumpul di dalam. Seperti itu. Ya mungkin itu dulu bunda ya, ayah bunda ya, yang bisa sampaikan pada malam hari ini. Masya Allah, sangat tidak terasa waktunya. Insya Allah sebelum kita melanjutkan ke kajian setelahnya ataupun bedah tajwid setelahnya, saya persilahkan dulu ke Kang Tian untuk menyampaikan beberapa informasi. Insya Allah setelah tersampaikan kita lanjut lagi ke bahasan kita selanjutnya ya. Sambil jeda dan istirahat dulu. Ya, silakan Kang Tian tafadhol. Terima kasih Ustadz atas memberikan waktunya. Baik, sebelum itu izin informasikan kita ada info dari Ustadz Ari mau bergabung. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz Ari, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masya Allah. Assalamualaikum Bapak Ibu sekalian. Ini mohon maaf, ini agak bising di sini, jadi suaranya agak saya kecilkan ya di handphone. Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat Ustadz. Sehat. Nanti insya Allah boleh nanti Bapak Ibu sekalian kalau mau chat di kolom komentar saja ya, karena suaranya dikhawatirkan mengganggu kepada yang sedang baca Quran ya. Alhamdulillah sedikit sapa-sapa juga ya Bapak Ibu sekalian, insya Allah pada hari ini kalau di sini jam ini ya. Jam 16.50. Sore berarti ya, sore. Kalau di sana sudah malam ya. Nah, alhamdulillah Ibu, Bapak-bapak sekalian yang Allah muliakan, sangat luar biasa pada kesempatan kelas besar malam hari ini. Tetap semangat, tetap istiqomah, dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian pun juga saya doakan semuanya di sini, mudah-mudahan semuanya bisa berangkat umroh kembali bagi yang sudah ya, bagi yang belum. Mudah-mudahan Allah memanggil Bapak Ibu sekalian, dan insya Allah mudah-mudahan kita nanti bersama-sama ke sini ya, insya Allah. Amin. Dan tentunya insya Allah mudah-mudahan besok juga saya bisa hadir ya Bu.
Ibu Bapak sekalian, insya Allah ya. Nanti kita saling doakan juga ya. Salamnya dari Masjidil Haram, Masya Allah ya. Terus di sini banyak juga nih, Masya Allah ya. Alhamdulillah. Sehat, 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 sehat selalu lah ya, Bapak Ibu sekalian ya. Amin ya rabbal alamin. Ustaz juga sehat. Kan jadi tidak Amin. Ya Allah. Dilancarkan semuanya. Alhamdulillah ya. Dan terima kasih juga Ustadz Asep sudah apa namanya bisa ikut mengajarkan juga. Sehat selalu, berkah selalu untuk Amin. semuanya. Dan Amin. insya Allah mudah-mudahan juga besok ya hari Amin. Kamis kalau misalkan waktunya tepat seperti ini kita bisa baca Al-Kahfi sama-sama nih bersama saya ya. Tapi insya Allah kalau misalkan tidak juga nggak apa-apa. Ada Ustadz Asep kok ya Bapak Ibu sekalian. Besok Ya, masih barangkali di itu Mekah, saja. Ustaz. Halo, gimana? Besok masih di Mekah, besok. Masih. Kalau di Mekah itu sampai tanggal 4 ya, sampai tanggal 4. Nanti sampai tanggal 10 5 sampai tanggal 10 rencana di Madinah sih ya. 5 sampai tanggal 8 9 lah di Madinah gitu. Jangan lupa Ya. kelas talaki, Ustaz. Barakallah Ustaz, barakallah. Kami semua Ustaz. Suaranya Ustaz, ganti. kami Ustaz. Dimute. Ada Ustaz Asep suaranya Ustaz? Ada Ustaz. Ada ya? Mohon Barusan doanya ada Ustaz tidak? untuk kami Ustaz. Mohon doanya Dipanggil agar diberikan segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala bisa ke sana semua. Maaf juga ya Bapak Ustaz Ibu sekalian, sehat-sehat dikarenakan Ustaz. kurang terdengar. Insya Allah amin ya. Di kolom komentar saja. Semuanya doakan Ustaz untuk berangkat umroh. Ya. Terima kasih atas doa yang luar biasa dari Bapak Ibu sekalian pun juga. Bisa jadi nih doa-doa dari Bapak Ibu juga bisa menyampaikan saya di tanah suci ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu aja barangkali silahkan lanjutkan kajiannya dan bersama Ustadz Asep insya Allah mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali nanti di waktu yang akan datang ya. Insya Allah besok nanti mudah-mudahan kita bisa ngaji bareng ya Tahsin Al-Kahfi. Kalaupun tidak bersama saya nanti sama Ustadz Asep ya. Barakallahu fikum Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Afwan mengganggu sebentar ya Ustaz. untuk kajian. Ya. Terima Oke kasih. Ustadz, syukur. Sama-sama. Monggo lanjutkan. Sehat selalu Ustaz. Amin. Oke, Ya Allah. assalamualaikum. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doain saya bisa, sana juga ya. Alhamdulillah. Ya Bunda ya, kita saling mendoakan dan ayah bunda pun juga kita semua juga akan mendoakan ayah bunda. Baik ayah bunda, ada sedikit informasi terkait program Sobat Ngaji. Saya izin mau menginfokan ya ayah bunda ya, saya izin share screen terlebih dahulu. Apakah sudah tampil ayah bunda? Sudah. Sudah tampil? Sudah Ya, Kang Tian. oke ya, alhamdulillah. Apaan sebentar. Apaan agak sedikit terkendala. Ini Ibu ya. Loading terus. Udah ada gambar. Sudah ada. Baik, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apaan minta waktunya sebentar ya, ayah bunda. Kami ingin menginformasikan program yang saat ini yang sudah berjalan. Yang pertama di kelas Tahsin Akbar ini saya mau menginformasikan kembali bagi ayah bunda yang malam ini yang baru bergabung, kami ada program kelas akbar salah satunya yang saat ini kita kajian dimulai dan kajian kelas akbar ini mempunyai
3 waktu ya Ayah Bunda ya. Kajian rutinnya 3 kali sepekan. Ada di hari Rabu malam Iya, dan malam ini. ada di Ahad malamnya. Dan yang ketiganya nanti Ayah Bunda kita ada maghrib mengaji bersama Ustadz Ari Abdullah yang barusan Ustadz Ari diinfokan. Kalau maghrib mengajinya waktunya di harinya di hari Kamis, waktunya dari jam 6.30 sampai jam 7 waktu Indonesia Barat. Ini yang kelas akbarnya ya Ayah Bunda ya. Dan bagi Ayah Bunda yang ingin bergabung di kelas private punya juga kami menyediakan ya Ibu Ayah Bunda. Kami mempunyai kelas private-nya, salah satunya ada kelas Ikro nih Ayah Bunda ya. Bagi Ayah Bunda yang ingin bergabung kelasnya dari awal bisa bergabung di kelas Ikro-nya. Dan modulnya seperti ini Ayah Bunda ya. Kita modulnya ada Tikror 1, Tikror 2, dan Tikror 3 untuk tahapannya. Nanti kalau Ayah Bunda ingin bergabung di sini, nanti akan diberikan modulnya, serta nanti akan diberikan rekaman ulangnya, sehingga Ayah Bunda bisa menyimak kembali. Dan selanjutnya, ada kelas tasinnya nih Ayah Bunda. Bagi Ayah Bunda yang ingin mempelajari tasinnya dari awal, dan kami pun juga mempunyai modulnya yang sangat lengkap nih Ayah Bunda ya. Dari tasin 1 modul A mempelajari mad 2 harokat, tasin 1 modul B 4-5 harokat, dan sangat komplit sekalian nih Ayah Bunda ya. Iya, Yang sudah. terakhir nanti Ayah Bunda juga akan diarahkan pertama dari tasinnya dulu, nanti diarahkan ke kelas makhrajnya untuk mempelajari makhraj sifat-sifatnya. Ini sangat lengkap dan juga mendapatkan rekaman ulangnya. Dan yang ketiga, kami memiliki kelas talakinya nih Ayah Bunda. Bagi Ayah Bunda yang ingin langsung mentalkinkan langsung ketika Ayah Bunda membaca Al-Quran, nanti langsung dikoreksi oleh asatidz kami. Dan untuk kelas talaki ini nanti akan ada placement test terlebih dahulu supaya nanti memudahkan Ayah Bunda. Yang terakhir kami memiliki kelas tasin makomatnya nih Ayah Bunda. Bagi Ayah Bunda yang ingin mempelajari membaca Al-Quran dengan iramanya nih. Salah satunya ada irama Kurdi, ada irama Hijaz, ada Nihawan, dan seterusnya. Ayah Bunda kalau ingin bergabung boleh silakan, ada kelas-kelas tertentunya. Dan modulnya seperti ini Ayah Bunda ya. Nanti diberikan pola-polanya sehingga insya Allah akan memudahkan Ayah Bunda. Dan bagi Ayah Bunda yang ingin harinya ini diserahkan ada di hari Selasa sore dari jam 4 sampai jam 5.30 waktu Indonesia Barat, dan di hari Jumat jam 1 siang nih Ayah Bunda, ini untuk kelas tahsinnya. Dan untuk kelas tikronya pun juga ada di hari Kamis sorenya. Ini terkhusus akhwat kalau untuk kelas tikronya. Dan bagi Ayah Bunda boleh mencatat nomor adminnya, semisal Ayah Bunda ingin mendaftar kelas private. Siva ini. Nanti saya bantu di-sharekan di chat kolom komentar ya Ayah Bunda bagi Ayah Bunda yang ingin mendaftar. Dan ada satu lagi Ayah Bunda bagi Ayah Bunda yang ingin mempunyai kelebihan hartanya, kami
bagi ayah bunda yang ingin mensupport Sobat Ngaji, kami bantu sharekan terlebih dahulu ya informasi Ustadz Ari. Alhamdulillah kami sudah mempunyai studio baru yang insya Allah akan memudahkan ayah bunda ketika belajar di Sobat Ngaji. Saya izin sharekan terlebih dahulu ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabarnya sahabat Sobat Ngaji semuanya yang Allah muliakan? Mudah-mudahan kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam keberkahannya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik ayah bunda sekalian, saya sedang berdiri di lantai 3. Ini di tempatnya kantor Sobat Ngaji ayah bunda ya. Yang mana lokasi kita ada di Bandung Timur, daerah Cibiru, bertepatan di depan kampus UPI. Kita lihat di sini. Nah ini ya, depan kampus UPI, Universitas Pendidikan Indonesia. Bagi ayah bunda, kalau misalkan main ke Bandung, jangan lupa mampir dulu ke kantornya Sobat Ngaji. Nah, teman-teman sahabat Al-Quran, ayah bunda sekalian, kita lihat di belakang saya ada sebuah bangunan yang sederhana, yang mana bangunan ini adalah kita sedang membuat studio untuk para guru mengajarkan Al-Quran kepada ayah bunda. Ya, baik kita lihat di sini ya. Ini masih kosong ya, ayah bunda sekalian, masih dalam proses pasang panel-panel. Terus nanti kita di sini pun juga pasang busa peredam ya. Ukurannya sederhana, tapi insya Allah kita bisa memakai ya. Ini ukurannya. Ini alhamdulillah ayah bunda sekalian, kita mendapatkan support dari para donatur ya. Salah satu donatur kita sudah membuat bangunan sederhana ini. Insya Allah kita nanti akan memaksimalkan bangunan ini untuk para guru mengajarkan ayah bunda dengan fasilitas yang terbaik tentunya. Lahan ini pun juga nanti insya Allah akan kita buat juga nanti barangkali studio atau tempat buat jamaah ya, tempat-tempat yang mana di sini kita pun juga bisa menggunakannya untuk ta'lim. Dan insya Allah sini masih tahap pengerjaan, sini akan ditutup juga ya lahan atasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Al-Quran semuanya. Alhamdulillah studio Sobat Ngaji di lantai ketiga ini sudah tahap finishing. Mari kita lihat seperti apa untuk tahap finishing ini. Nah, di sini sudah memakai pintu. Ada 5 studio yang alhamdulillah sudah kita finishing. Kita lihat. Lumayan di sini insya Allah kita gunakan untuk para asatid yang insya Allah akan mengajar kelas private, dan tidak hanya itu kita pun juga mengadakan live streaming juga ya. Baik kita lanjutkan. Insya Allah cukup nyaman dan juga adem ya. Baik kita lanjutkan. Oke, semuanya sudah pakai karpet semuanya, jadi insya Allah ini nyaman untuk para asatid mengajarkan. Baik kita lanjutkan ke ruangan berikutnya. Baik, di sini sedikit kita menggunakan gaya Eropa ya, yang insya Allah nanti di setiap studio mempunyai warna masing-masing yang bisa kita gunakan, tidak hanya untuk mengajar private, para asatid, untuk ayah bunda sekalian, tapi untuk live streaming pun juga bisa kita pakai. Mantap, Masya Allah. Ya, kita lanjutkan. Di sini dengan gaya klasik, dan ini pun juga cocok, mantap. Ukurannya kurang lebih hampir semua sama. Kita lihat di studio utama kita. Baik, ini studio utama di lumayan agak besar ya, insya Allah saya sendiri yang akan memakainya. Dan untuk studio ini kita akan gunakan juga untuk kelas private dan juga live streaming, live TikTok nantinya, yang insya Allah nanti pun juga kita akan memberikan peralatan-peralatan yang insya Allah kita memerlukan device yang standar bagus ya untuk ayah bunda ketika belajar bersama kami, kualitas suaranya dan juga live-nya bagus gitu ya. Nah, bagi ayah bunda sekalian yang Allah muliakan, untuk
5 studio ini, insya Allah kita akan memberikan kesempatan kepada ayah bunda. Sebagaimana di video pertama saya sebutkan bahwa kita memerlukan peralatan-peralatan device yang kita gunakan nantinya dan fasilitas untuk para asatid biar mereka pun juga nyaman. Dan insya Allah kalau tidak salah Oktober sampai Desember kita akan melakukan rekrutmen para guru-guru Al-Quran. Maka dari itu ini insya Allah ini studio ini kita akan segera memakainya ya. Baik teman-teman sahabat Al-Quran, di sini saya akan menyebutkan ada beberapa device yang kita perlukan. Jadi ini kesempatan bagi ayah bunda untuk mensupport kami. Bagi ayah bunda yang ingin beramal jariah, cocok banget, waktunya tepat banget. Insya Allah kita akan pakai di bulan Oktober, November, Desember. Bahkan di tahun depan mudah-mudahan semua asatid sudah bisa kumpul ya. Baik, insya Allah ayah bunda sekalian, kita akan merekomendasikan device-device yang insya Allah kita akan pakai di live streaming ataupun program private Sobat Ngaji ini untuk mengajarkan kepada ayah bunda dari mulai fasilitas terbaik tentunya. Yang pertama kita memerlukan mikrofon dynamic ya, yang insya Allah di mikrofon ini adalah mikrofon mono rekomendasi yang terbaik juga, PD 200X USB, dan ini mikrofon dynamic ya, sudah bagus banget. Dan kita memerlukan 5 mikrofon dan harganya segini ayah bunda ya. Terus yang kedua kita pun juga membutuhkan lampu tentunya ya, untuk pencahayaan ini kan belum diberikan cahaya yang bagus, jadi sehingga di sini belum kita pasang cahayanya. Kita memerlukan lampu sorot RGB yang mana berwarna di sini untuk lampu backgroundnya. Kita memerlukan 10 lampu. Terus berikutnya ada pencahayaan di depan. Kita akan menggunakan lampu lighting yang mana di sini kita merekomendasikan mereknya adalah Inbex IL150 Pro ya. Kita memerlukan 2 ya untuk di studio ini. Terus yang kedua Inbex yang ukurannya kecil ya, untuk semua untuk semua studio kita memerlukan 5 lampu berarti ya, 5 lampu lightning untuk studio 20 inci. Lampu ini insya Allah cocok banget ya untuk studio yang tadi ukurannya yang tidak terlalu besar, tapi insya Allah cukup. Terus berikutnya kita pun juga memerlukan LED portable juga. Di sini memerlukan 5 LED. Terus tentunya tidak hanya mikrofon pencahayaan, kita pun juga memerlukan laptop ya. Laptop pun juga kita memerlukan 4 laptop ya, karena ada sebagian laptop yang bisa dipakai juga untuk di sini. Terus berikutnya kita tidak hanya laptop, mikrofon, tapi harus ada webcam tentunya. Webcam yang kita rekomendasikan adalah Logitech C920. Kita memerlukan 4 Logitech webcam ya. Terus berikutnya kita memerlukan untuk studio utama ini memerlukan rakit PC ya, karena untuk live streaming TikTok yang insya Allah kita akan menggunakan grafik yang paling bagus biar ayah bunda nanti ketika belajar sambil live streaming ya bersama saya, insya Allah akan lebih enak dipandang dan juga didengarnya jelas ya. Kita memerlukan rakit PC yang insya Allah ini pun juga kita memerlukan hanya 1 PC saja, yang insya Allah harganya memang masih kita cari ya, kurang lebih harganya segini ya. Terus berikutnya kita memerlukan tab juga ya, media untuk pengajaran itu tidak hanya laptop, webcam, mikrofon, kita pun juga memerlukan tab untuk pengajaran para peserta ya. Kita akan merekomendasikan Xiaomi Redmi Pad 2 ya. Kita memerlukan 4 tab berarti ya. Baik, demikian ayah bunda sekalian device-device yang kita butuhkan, yang insya Allah kita akan selenggarakan dari mulai bulan Oktober sampai Desember. Mudah-mudahan semua studio sudah bisa terisi ya. Dan biaya yang kita butuhkan sebesar 47 juta. Barangkali ini kesempatan bagi ayah bunda yang ingin support device yang insya Allah akan jadi jariah untuk ayah bunda. Kita lihat bagian depannya ya. Baik, alhamdulillah di sini sudah tertutup ya, yang mana di video pertama ini belum tertutup ya. Sudah kita pakai granit, alhamdulillah, insya Allah nyaman juga untuk para asatid santai-santai di sini sambil bikin konten juga, bikin konten-konten yang bermanfaat dan juga bisa bahan untuk diskusi, bahkan bisa mengundang para jamaah untuk bersama-sama di sini mengkaji suatu ilmu ya.
dan sambil silaturahmi. Bagi ayah bunda yang di luar kota, kalau nyimpang ke Bandung jangan lupa ke kantornya Sobat Ngaji. Insya Allah mudah-mudahan Sabtu minggu lagi sepertinya sudah finishing. Ini sudah mulai finishing ya semuanya. Ini luas banget insya Allah. Barakallahu fikum. Terima kasih sahabat Al-Quran sudah menyimak sampai titik ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Mudah-mudahan Sobat Ngaji ini menjadi ladang amal jariah untuk ayah bunda sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ian itu nggak ada suaranya. Oh, Afwan. Baik, Ayah Bunda, karena waktunya sudah mulai ini, kita akan persilakan kembali kepada Ustadz Asep untuk memulai kembali. Kepada Ustadz. Baik, syukran Kang Tian ya. Itu Bunda ya, program kita Sobat Ngaji bagi ayah bunda yang mempunyai rezeki lebih gitu ya. Silakan, ini ada peluang buat ayah bunda untuk membuat amal jariah gitu ya. Kata Rasulullah, mana qasamalu bisadaqatin bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Tidak akan pernah kurang harta kita ketika kita sedekahkan, bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Apalagi ini menjadi jariah. Di sini ayah bunda banyak yang sudah pensiun ya. Banyak tidak? Banyak belum Ustaz. Belum Iya Ustaz. Ada ya. Nah, ayah bunda, ada. gimana rasanya Pak? Enak ya? Alhamdulillah ada waktu ya. untuk ikut serta. Bapak sudah tidak ke kantor gitu ya, sudah tidak dinas, tapi gaji dapat ya. Alhamdulillah. Gaji dapat. Itu pun di dalam agama juga ada. Kita sudah meninggal, sudah tidak ada di dunia, tapi pahala terus Allah supply. Mau tidak? Salah satunya sedekah jariah. Itu Bunda ya. Bagi ayah bunda sekali lagi yang punya rezeki lebih, silakan. Di sini ada kesempatan buat ayah bunda untuk bersedekah jariah ini. Semoga rezekinya ditambah-tambah oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya ditambah secara kapasitasnya, semoga Allah tambah dari segi kualitasnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik ayah bunda, lagi kita bahas mengenai istilah tajwid. Yang terakhir di sini ada kata Tazakka. Nah, di sini ada pertemuan nun sukun ayah bunda bertemu dengan huruf ta. Kira-kira Ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki. Nah, ikhfa hakiki. Nah, ikhfa itu hanya ada dua. Yang pertama ikhfa hakiki, yang kedua ikhfa syafawi. Nah, kalau ayah bunda menemukan menemukan nun sukun bertemu ta, berarti istilah namanya bertemu huruf yang 15 gitu ya. 15 itu huruf yang pertama huruf sad ya, atau huruf sin atau sif sad ya, sad. Kemudian fa, kemudian za, kemudian ja ya, sif za sana kaf, kemudian huruf kaf, Mim, jim, mim, kemudian huruf da. Ya, kalau ini yang pertama da Bunda ya. Da, jada, kemudian huruf shin. Ya, kemudian huruf qad qaf. Qad ya. Qaf. Ikhfa. Qaf. Kemudian huruf sif za sana kam jada syakhsuk. Sama sin. Nah. Kemudian selanjutnya sin. Kemudian Dal. Ya.
Oh, ini sini tadi Afwan di sini clear ya. Jada Udah sin syakhsun dulu. sama sadada. Nah, dal Bunda ya. Kemudian bo. Kemudian zai. Kemudian Fa. fa. Nah, fa tadi clear. Nah, tidak di Tidak sini. ada Pak. Nah, Oh, kemudian Dasa. zid fi tuqan do ta ya. Do. Ta. Lima. Ta. Kemudian Do lima. bod. Do. Bod dulu. Bo ya. Bod. Do. Do. Bod. Wo. Nah, ini ayah Bunda ya. Kita hitung. Do. 1, Lam. 2, 3, 4, 5, Lam. Do. 7, Wo lima. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, ini huruf-huruf ikhfa. Ketika Ikhfa. ayah Bunda menemukan nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang 15 ini, 15. istilah namanya ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki. Nah, ada satu lagi namanya ikhfa syafawi ya. Kalau ikhfa syafawi itu ayah Bunda hubungannya bukan dengan nun sukun, tapi dengan mim. Kenapa ada hubungannya dengan mim sukun? Karena artikulasi daripada syafawi itu merupakan artinya Bibir. Nah, karena itu huruf mim keluarnya dari bibir. Lagi ya. Kalau ayah Bunda menemukan nun bertemu huruf yang 15 namanya ikhfa Ikhfa hakiki. hakiki. Kalau mim sukun bertemu huruf ba, Ikhfa syafawi. syafawi. Dan satu-satunya ini yaitu huruf ba. Nah, ayah Bunda dari ke-15 huruf ini dari segi makhraj terbagi Tiga. Ya, dari segi makhraj terbagi 3. Kita uraikan di sini ayah Bunda ya. Nah, ikhfa, huruf ikhfa hakiki. Tadi jumlahnya ada 15. Nah, terbagi Tiga. 3. Dari segi apa Bunda? Kita dari segi makhraj dulu ya. Nah, nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang 15. Yang pertama ada ikhfa aqrab. Aqrabu. Nah, aqrab ini kalau dalam bahasa Arab itu namanya af'al tafdil, ayah Bunda ya. Aqrabu. Aqrabi ini diambil dari kata qarib, yaitu dekat dekat ya, ataupun dekat, kata orang Sunda deket gitu ya. Dekat. Nah, Bumi dekat. caket Bunda ya, dekat. Cakat. Apa yang dekat? Nah, yang dekat itu huruf nunnya. Non sukun. Nah, nun sukunnya ketika bertemu dengan huruf yang 3, yaitu huruf ta, to, da. Ya. Nah, ini huruf nun keluarnya dari ujung lidah bertemu dengan al-hanakur rikhwa. Ya. Ayah Bunda pernah tidak mendengar dengan istilah kata al-hanakur rikhwa? Baru ya? Nah, al-hanakur rikhwa itu artinya langit-langit yang berkerut. Coba ayah Bunda. Bunda, ujung lidah Bunda angkat ke atas ke langit-langit. Ya. Ada yang berkerut tidak? Ada. Yang kasar. Ya, yang berkerut dulu. Enggak ada. Nah, itu namanya al-hanaku rikhwa. Al-hanakur rikhwa. Ya, itu Bunda ya. Jadi Al-hanaku. makhrajnya berdekatan gitu. Nah, betul. Makhrajnya berdekatan. Kalau huruf nun ini keluarnya dari ujung lidah menyentuh ke langit-langit yang berkerut. Nah. Coba ayah Bunda arahkan lagi sekali lagi ujung lidah ayah Bunda, arahkan ke langit-langit yang berkerut, kemudian keluarkan huruf nun. Nah, kemudian ayah Bunda ujung lidahnya maju, ayah Bunda tempelkan ke pangkal gigi seri atas. Coba.
Pajukan ke pangkal gigi seri atas. Sebagian lagi menyentuh ke langit-langitnya. Bunyikan huruf. Apa yang keluar huruf apa? Da. Ta. 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 Da. Da. Ta. Da. Ko. Da. 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 Ko. Kira-kira menurut ayah bunda dekat tidak? Dekat. Nah, maka itu dinamakan ako. Akrob. Jelas ya? Nah, dapat dipahami bunda? Ya. Ya, yang kedua ada yang dinamakan ab'adu Abad. Ba'id. Jauh. atau ab'ad gitu ya. Ab'ad itu artinya Jauh. jauh. Apanya yang jauh? Yaitu Makhrajnya. dengan huruf ab'ad. Kira-kira ada yang tahu ibunda hurufnya apa? Qaf sama Ah, dan kaf. Masya Allah. Huruf qaf dengan Qaf dan huruf kaf. kaf. Nah, ini huruf qaf dan huruf kaf. Kaf. Dari mana keluarnya? Ini dari Oh. pangkal Lidah pangkal lidah. Dari ujung lidah ke pangkal lidah, menurut bunda jauh tidak? jauh. Jauh. Maka dari itu dinamakan Abad. Abad. Nah, kemudian sisanya tadi huruf ikhfa itu ada 15. Nah, 15 diambil 5 berapa bunda? 10. 10. Nah, sisanya 10 ini masuknya kepada ausat. Ausat. Nah, ausat itu diambil dari Ausat. kata wasapo. Wasit. Ya, wasit Wasit, itu adalah tengah-tengah. tengah-tengah. Nah, wasit itu sebetulnya bahasa Arab. Namun suka Wasit. dipakai orang Indonesia. Indonesia. Wasit main bola. Wasit itu sebetulnya bahasa Arab. Bahasa Arab. Sekali lagi, nah apa yang dimaksud? Ini huruf-huruf yang jumlahnya 10 sisanya itu tidak terlalu dekat dengan huruf nun, juga tidak terlalu jauh. Jadi tidak cenderung ke dekat, juga tidak cenderung ke jauh. Itu bunda ya? Pertengahan. Ya, pertengahan. Kita uraikan yang pertama huruf apa tadi sisanya bunda? Huruf sin. Ya. Huruf sin. Kemudian shin juga ya. Huruf shin. Kemudian sod. Kemudian 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 jai. Kemudian kemudian ada lagi bunda? Ya, fa. Ya. Kemudian za yang ada titiknya. Nah, za. Kemudian satu lagi ya bunda. Jim, betul. Jim. Nah, ini huruf yang 10 ini masuknya pada ausat. Ya, bunda ya. Nah, dari segi baca. Nah, sekarang tadi dari segi makhraj ya, terbagi 3. Pertama akrob, kedua ab'ad, ketiga ausat. Jadi ayah bunda hafalkannya ini akrob dulu, ab'ad, kemudian ausat. Akrob, ab'ad, ausat. Namun secara runtuyan ini sebetulnya akrob dulu, ausat dan ab'ad. Nah, namun supaya lebih kita paham, lebih mudah. Akrob, ab'ad, ausat. Kita hitung dulu yang kecil. Ya, kita bahas dulu yang sedikit, berarti sisanya itu yang banyak. Ausat. Nah, namanya ausat. Nah, sekarang ayah bunda dari segi bunyi. Nah, ke-15 huruf ini mempunyai bunyi yang berbeda. Nah, cara baca ikhfa itu ayah bunda samarkan dan dengung. Ya, samarkan cara bunyi ikhfa. Samar dan dengung. Cara bunyi ikhfa samar dan kehendaknya seperti dengung. Ya, samar dan dengung gitu bunda ya. Gimana cara menyamarkan nun sukun itu ayah bunda dengan tidak menempelkan ujung lidah ke langit-langit. Coba ayah bunda sekarang tempelkan dulu
kemudian renggangkan. Ya. An. An. Nah, ketika ayah bunda tidak menempelkan ujung lidah ke langit-langit, yang keluar bunyi apa? Bunyi samar, dan bunyi Dengung. Nah, dari segi bunyi ini berbeda. Terbagi Tiga. juga. Yang pertama ada yang dinamakan ikhfa a'la. Ikhfa a'la. Apa itu a'la? A'la itu artinya tinggi. Tinggi. Nah, a'la itu artinya tinggi. Nah, yang dimaksud tinggi itu apa? Yang dimaksud tinggi di sini yaitu tingkat kesamarannya. Nah, bunyi samar ini ayah bunda keluarnya dari mulut ya. Bunyi samar itu keluarnya dari mulut. Sedangkan bunyi dengung ini keluarnya dari hidung. Nah, untuk ikhfa a'la ini dari segi bunyi hurufnya ada pada huruf ikhfa akrob, yaitu huruf Da. Ya, saya contohkan kata antum. Ayo bunda ya. Nah, ini ketika ayah bunda melafadzkan kata antum, ini yang lebih banyak suara yang keluar dari mulut. Antum. Hati-hati ya bunda. Antum. Nah, kalau antum itu suaranya menghilang. Meskipun hidung saya tutup, tetap bunyi samarnya jelas. Iya, benar. Jelas bunda, tidak jelas, tidak dapat dipahami ya? Iya, dapat. Insya Allah. Yang kedua, ada yang dinamakan ikhfa adna. Adna. Apa itu adna? Adna itu adalah Rendah. Nah, sebaliknya tinggi adalah Rendah. Nah, yang dimaksud rendah ini apanya Ustadz? Rendah itu tingkat samarnya. Ya, berarti suara yang keluar dari mulut itu sedikit bunda ya. Tadi karena samar itu keluarnya dari mulut. Hurufnya apa? Yaitu huruf yang terdapat pada ikhfa yaitu huruf qaf dan huruf kaf. Ayah bunda ya. Nah, contoh ya. Contoh kata minkum. Coba ayah bunda lafadkan kata minkum. Kemudian tutup hidung ayah bunda. Coba. Kalau sudah hilang, itu sudah bagus. Berarti dengungannya tinggi. Nah, emang itu yang dimaksud. Kum. Yang keliru gimana? Yang keliru itu mikum. Nah, samarnya banyak. Itu yang keliru. Maka ketika ayah bunda menemukan nun sukun ketika bertemu dengan huruf kaf, ayah bunda dengungannya tinggi. Samarnya sedikitkan. Sampai sini jelas dapat dipahami ya? Nah, satu lagi bertemu qaf. Qadlikum. Yang kita rasakan suaranya mengalir apa menghilang? Kalau menghilang sudah tepat. Nah, kalau mengalir berarti belum tepat. Kalau mengalir ini masuknya kepada masuknya kepada a'la. Ya, kalau mengalir itu masuknya kepada a'la. Karena kalau mengalir tentunya samarnya tinggi. Banyak samarnya. Nah, itu bunda ya. Nah, sisanya ini kepada ausat. Jadi dari segi bunyi ataupun dari segi makhraj
istilah namanya sama. Sama. Namun maknanya berbeda. Kalau yang dimaksud dari segi bunyi, ausat itu seimbang. Apanya yang seimbang? Dengungannya Dengung sama 50%. Ya. Dengungannya 50%, kemudian Samarnya samarnya 50%. Kita contoh ketika ada nun sukun bertemu jim, ayah bunda ya. Oh. Jaa bil hasanati coba ayah bunda. Yang mengalir tetap mengalir, namun tidak terlalu banyak. Kenapa? Karena dengungnya ada, samarnya juga ada seimbang. Kalau tadi di a'la ini samarnya tinggi, keluarnya dari mulut lebih banyak gitu ya. Nah, kalau ini keluarnya dari mulut sini ya, kalau ini sejajar. Dari mulut 50%, dari hidung 50%. Bunda, mungkin yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini, semoga ada manfaatnya dan insya Allah dapat dipahami ya Bunda ya. Barangkali ada yang mau ditanyakan dulu sebelum ke talaki ya. Sebentar, mungkin untuk talakinya hanya satu orang saja ya Bunda ya, dikarenakan waktunya sudah tepat pukul 21.32. Mohon izin kepada Ibu Bunda untuk bertalaki ya. Mungkin satu orang di sini dari tadi Afwan di sini namanya dengan nomor ya, 7001 Kalau salah Kapatir ini. Oh, Kapatir, Masya Allah. Semangat semangat Sudah bertalaki sebelumnya? Sudah bertalaki sebelumnya? Sebelumnya sama Sari. Sudah ya. Barangkali ada mau bertalaki sekarang Mau bertalaki sekarang? Boleh. Boleh? Enggak. Untuk yang belum, siapa ya, Bunda? Sebentar. Ya, sebentar ya. Silakan. Ayat berapa tadi? 12 sampai berarti 13 sampai 14 ya. Untuk Al-Fatihah. Silakan, Nak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hamzahnya tahan. A'udzu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajah kepanjangan sedikit diulang. Bismillahi segitu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Masih kepanjangan sedikit. Sekali lagi. Bismillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tafadhal. Summala yamutu. Agak lebih lama. Summala 3 ketukan lamban. Summa la yamutu fiha wa la yahya. Nah, ya-nya kebanyakan 2 harakat saja. Ya 2 harakat. Summa la yamutu fiha wa la yahya. Ya, la-nya 2 harakat la-nya panjangkan. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Silakan. Summa la yamutu fiha wa la yahya. Ya. Qad aflaha man tazakka. Ya, diulang sekali lagi. Qad aflaha man tazakka. Nah, hati-hati tidak diputuskan kapnya. Tak ke, tapi tak ke ya tazakka.
Qad aflaha man tazakka. Nah, gitu ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Mari sama-sama kita kita bareng-bareng Bunda ya. Bareng-bareng ayat 12 dan 13. Saya satu kali, ayah Bunda satu kali. Alladzi yaslan afan thumma la yamutu fiha wa la yahya. ثم لا يموت Fiha wa la yahya. قد أفلح من تزكى Aflaha man tazakka. Nah, berarti ini masuknya pada IPA apa Bunda? Segi makhraj. Mang tazakka segi apa? Makhraj? Ifa Ustaz. Ipa. Bertemu akrab ya. Nah, bertemu IPA akrab. Dari segi bunyi Bunda? Ifa a'la. Itu benar ya. Mungkin itu kajian kita pada malam hari ini. Gimana Bunda kajiannya? Dapat dipahami ya? Insyaallah. Yang saya sampaikan dapat dipahami? Dapat. Alhamdulillah Ustaz. Terima kasih. Sama-sama Bunda. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Ustadz, yang dari segi bunyi Ustadz, yang ikhfa yang 50%. Itu namanya ausat. Ya. Ausat aja. Ausat aja. Betul. Sama seperti yang dari Makhraj. Ya, sama. Namun gitu. Maknanya beda gitu ya. Iya. Makasih. Tengah-tengah. Sama-sama ayah Bunda ya. Semoga ada manfaatnya. Yang tengah-tengahnya Ustadz Afwan, yang dengungnya tinggi samarnya sedikit, adena. Ya, kalau yang dengungnya tinggi itu namanya adena. Nah, samarnya sedikit namanya. Ya. Kalau yang samarnya tinggi namanya a'la. A'la ya. Itu a'la itu samarnya tinggi, dengungannya rendah. Gitu. Kalau adna samarnya rendah, dengungnya tinggi. Kayak gitu ya Ustadz ya, seperti kalau yang rendah bunyinya gitu ya. Kalau samarnya rendah bunyinya minkum. Iya. Kalau yang samarnya tinggi antum gitu ya Bunda. Antum. Itu Bunda ya. Mohon maaf kepada ayah atau Bapak Bapak Ahmad Hatta, Haji Ahmad Hatta, mohon maaf Pak ya. Tidak keburu untuk bertalaki dikarenakan waktunya sudah malam. Mohon maaf. Semoga bisa bertemu lagi di pekan selanjutnya dalam keadaan sehat walafiat. Bunda tetap semangat tadi, yakinkan di setiap amal di situ terdapat pahala. Semakin bertambah kita amal kita, semakin bertambah amal kebaikan kita, semakin bertambah pula pahala yang akan kita raih oleh kita. Yakinkan sekali lagi, Bunda tetap semangat, istiqomah. Dengan istiqomah ini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan karamah. Rasulullah bersabda, Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wala takun dhalibal karamah. Jadilah kalian orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang konsisten, orang-orang yang selalu terus-menerus teguh hati gitu ya. Melaksanakan amal kebaikan. Wala takun dhalibal karamah. Janganlah cari kalian karamah, kemuliaan. Kita cari-cari ilmu mau terbang di langit gitu ya. Jangan. Karena apa? Karena karamah itu akan datang dengan adanya istiqomah. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Tentunya banyak ayah Bunda ya. Namanya manusia al-insan makhluk khata wa nisyan. Ilmu yang Bunda dapatkan, kebaikan itu mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada kehilafan saya itu mutlak dari kekurangan si pribadi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu saja. Mari saya persilakan kepada Kang Tian kembali. Syukran. Tian. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Memberikan ilmu-ilmunya, men-sharekan ilmu-ilmunya. Jazakumullahu khairan katsiran. Bagaimana ayah Bunda belajar hari ini, malam ini? Alhamdulillah. Senang sekali. Ayah Bunda masih stay
dengan melawan rasa kantuknya, Masya Allah. Semoga Sudah jam 10, kegiatan jam 11. hari ini, semoga Allah akan catat 11 kalau daerah amal sini. soleh bagi kita semua. Gimana Ibu? Amin ya Robbal Alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Baik Ayah Bunda, Alamin. karena waktunya terbatas, kita cukupkan saja. Kita ditutup dengan doa. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah ya Rabbal Wa Alamin. bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat Ayah Bunda ya. Selamat tidur, selamat istirahat. Terima kasih Ayah Bunda. Selamat Sama-sama. Terima kasih kembali Ustaz. Sampai Assalamualaikum. ketemu di pekan Permio. selanjutnya. Terima kasih Ustaz. Mohon izin mengopkan. Ya.